Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian mengapa kita harus melepaskan barang-barang yang terbuat dari logam saat akan mengambil foto ronsen? Dan pernahkah kalian merasa silau ketika melihat cahaya lampu? Nah, ini berkaitan erat dengan sifat cahaya sebagai partikel. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak materi berikut. Belajar asik bersama Bu Tuti. Kali ini kita akan membahas tentang materi dualisme gelombang partikel bagian yang pertama, yaitu mengenai pengantar dualisme gelombang partikel. Selama berabad-abad, para ilmuwan memperdebatkan tentang sifat cahaya. Beberapa menyatakan bahwa cahaya adalah gelombang, berperilaku seperti riak air di kolam. Dan pandangan yang berlawanan bahwa cahaya adalah partikel, seperti tetesan air yang mengalir dari keran air. Pendapat yang pertama, cahaya merupakan gelombang. Teori fisika klasik telah menghasilkan konsensus bahwa gelombang cahaya merambat transversal dengan laju energi sebanding dengan intensitasnya. Nah, paradigma ini telah menuntun rangkaian aktivitas ilmiah pada sains yang menghasilkan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan. Pada pertengahan abad ke-17, seorang matematikawan dan fisikawan Belanda bernama Christian Huygens mengutarakan gagasan-gagasan tentang gelombang secara umum yang kemudian kita kenal dengan prinsip Huygens. Gagasan Huygens sesuai dengan sifat-sifat cahaya dari hasil eksperimen, bahwa cahaya sebagai gelombang dapat mengalami pembiasan, pemantulan, interferensi, polarisasi, dan difraksi. Selanjutnya, ilmuwan Young dan Fresnel. Eksperimen Young dan Fresnel tentang interferensi celah ganda pada abad ke-19 memberikan bukti bahwa cahaya adalah gelombang. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Pada tahun 1861, James Clerk Maxwell menjelaskan cahaya merupakan gelombang elektromagnet yang tersusun oleh dua gelombang transversal, kuat medan magnet dan kuat medan listrik, yang garis sumbu arah rambatnya saling berimpit. Cahaya sebagai gelombang elektromagnetik bisa merambat tanpa memerlukan medium.
Salah satu contohnya adalah cahaya matahari yang bisa sampai di bumi tanpa medium apapun. Selanjutnya, pendapat yang kedua, cahaya merupakan partikel. Di awal abad ke-18, Isaac Newton menerbitkan bukunya yang berjudul Optik, yang mana di dalam buku tersebut diuraikan secara terperinci gagasan-gagasan tentang cahaya, yang kemudian dikenal dengan teori korpuskular cahaya. Dalam teorinya tersebut, Newton berpendapat bahwa cahaya adalah sekumpulan partikel-partikel sangat halus yang disebut dengan corpuscles. Fisikawan Jerman bernama Max Planck menemukan bahwa cahaya merupakan paket-paket energi diskrit yang disebut kuanta atau foton. Cahaya layaknya partikel, besar energi foton tidak ditentukan oleh intensitas, melainkan oleh frekuensi cahaya. Max Planck merupakan perintis fisika kuantum. Gagasan Max Planck dalam memecahkan misteri radiasi benda hitam tidak terbantahkan. Gagasannya bahkan semakin kuat setelah sahabatnya yang bernama Wilhelm Wien menurunkan persamaan hukum pergeseran Wien menggunakan gagasan Planck. Gagasan Planck sangat sahih dalam menjelaskan bahwa cahaya bersifat diskret selayaknya partikel. Penemuan berikutnya adalah eksperimen efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah emisi atau pancaran elektron dari logam sebagai akibat penyinaran gelombang elektromagnetik atau cahaya pada logam tersebut. Efek fotolistrik dapat menjelaskan bahwa cahaya dapat berupa gelombang dan juga dapat berupa partikel. Peristiwa efek fotolistrik pertama kali diamati oleh fisikawan asal Jerman Heinrich Hertz tahun 1887. Nah, dari fenomena radiasi benda hitam dan efek fotolistrik telah membuka gerbang pergeseran paradigma dari fisika klasik menuju fisika kuantum. Dan akhirnya, seorang fisikawan teoritis Jerman yang bernama Albert Einstein menguatkan gagasan Planck. Ia dengan cara lain menemukan persamaan yang revolusioner dalam menjelaskan efek fotolistrik. Albert Einstein mempelajari efek ini dan menghasilkan teori yang meyakinkan bahwa cahaya adalah gelombang dan partikel. Pada awal abad ke-20, Albert Einstein mendeklarasikan cahaya adalah gelombang dan materi. Deklarasi Einstein tentang dualitas gelombang partikel ini memberinya hadiah Nobel dalam bidang fisika pada tahun 1921. Beberapa penemuan setelah itu yang memperkuat sifat dualisme gelombang partikel.
Arthur Holly Compton. Pada tahun 1923, seorang fisikawan Amerika Serikat bernama Arthur Holly Compton menemukan efek Compton, yakni efek yang menjelaskan tentang peristiwa tumbukan antara cahaya dan elektron. Efek Compton merupakan peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumbuk elektron diam sehingga foton dan elektron terhambur. Compton berkesimpulan bahwa gelombang elektromagnetik, termasuk di dalamnya cahaya, mempunyai sifat kembar, yaitu sebagai gelombang dan sebagai materi atau partikel. Selanjutnya, de Broglie. Ilmuwan Perancis, Pangeran de Broglie, pada tahun 1924 menemukan persamaan yang menghubungkan antara panjang gelombang cahaya dengan momentum linier. Persamaan gelombang de Broglie dapat menjelaskan bahwa cahaya memiliki momentum linier. Cahaya bersifat diskret, artinya cahaya terdiri dari paket-paket energi, dan cahaya dapat menumbuk partikel. Inilah yang kemudian membuktikan bahwa cahaya adalah materi, dan bentuk materi dari partikel cahaya disebut foton. Akhirnya, kesimpulan, dualisme cahaya artinya cahaya memiliki dua sifat yang berbeda. Satu, sebagai gelombang, dapat mengalami pembiasan, pemantulan, interferensi, polarisasi, dan difraksi. Dua, sebagai partikel, terdiri dari paket-paket energi yang disebut foton. Nah, kita sekarang sudah mengetahui jawaban dari pertanyaan di awal pembahasan ini. Mengapa kita harus melepas perhiasan yang terbuat dari logam ketika akan melakukan fotoronsen? Ya, karena ketika perhiasan tersebut terkena cahaya ronsen, maka efek fotolistrik akan terjadi dan elektron dari logam akan terlepas dan terserap tubuh. Pada intensitas tinggi, gejala ini dapat menyebabkan kanker kulit. Demikian juga saat kita merasa silau ketika melihat cahaya lampu. Hal ini juga berkaitan erat dengan sifat cahaya sebagai partikel. Demikian, sudah kita bahas materi tentang pengantar, dualisme gelombang dan partikel. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.